Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 17 ini saya ingin menuliskan catatan dari beberapa referensi mengenai Nabi Syeds alaihi salam. Catatan di part 17 ini hanyalah referensi yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Sekali lagi, ini hanyalah referensi yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu, saat mempelajari mimpi Muhammad Qasim. Atas kehendak Allah, saya pun tertarik mempelajari tentang sejarah Nabi Syeds alaihi salam yang tergolong penting untuk dikaji secara mendalam. Nabi Syeds alaihi salam adalah seorang nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Nabi Syeds adalah putra Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Quran. Sosok ini penting untuk dibahas, alasannya adalah Nabi Syeds mendapatkan 50 lembar suhuf dari Allah agar disampaikan kepada umat manusia. Suhuf merupakan lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf Nabi Syeds merupakan yang terbanyak yaitu 50 suhuf. Nabi Adam menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Suhuf Sahifah merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Tetapi tidak harus disampaikan kepada umatnya. Berisikan puji-pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah 4 dan diturunkan kepada Nabi serta Rasulnya. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab, Al-Quran, kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Sebelumnya, nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka, Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Kemudian, nur ini bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Tak lama setelahnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Syeds alaihi salam. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Syeds. Nur tersebut terlihat pada wajah Nabi Syeds, karenanya Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syeds. Nabi Syeds tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan, Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Syeds. Mengacu pada sebuah buku, yaitu Akhlak Para Nabi, wafatnya Nabi Syeds terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai gantinya, ia menetapkan sang putra untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Syeds meninggal di usia 912 tahun dan dikuburkan tepat di samping makam kedua orang tuanya, yakni di Gua Gunung Abu Kubais. Sebelum Syeds bertugas, dahulu masih bisa melihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah manusia angka keturunannya yang bertambah. Apa keistimewaan Nabi Syeds alaihi salam? Nabi Syeds mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Nabi Syeds memiliki beberapa kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak-anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syeds sehingga beliau diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya.
Kemudian Nabi Adam berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian, terpilihlah di antara anaknya yakni Syits menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Nabi Syits diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tak Nabi Adam sampaikan kepada Kabil. Secara diam-diam Syits diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Bagaimana keturunan Nabi Syits alaihissalam? Dikisahkan dalam berbagai sumber, baik Islam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tokoh di dalam Alkitab maupun cerita Jawa. Nabi Syits mempunyai 2 orang anak yang nantinya akan meneruskan. Anak Nabi Syits diberi nama Said Anwas dan Said Anwar. Said Anwas maupun Said Anwar memiliki rupa yang sangat tampan. Sebagai keturunan yang diberkahi, keduanya memiliki kemampuan yang sama-sama hebat. Bedanya, Said Anwas gemar mempelajari ilmu agama, sedang Said Anwar gemar tirakat dan bertapa. Said Anwas dan Said Anwar kemudian besar dalam asuhan Nabi Adam. Ketika melihat Said Anwas dan Said Anwar, Nabi Adam mulai paham bila Said Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama. Lalu, Said Anwar kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Allahualam, dalam asuhan Nabi Adam, Said Anwar sering melakukan pelanggaran. Mengetahui itu, Nabi Adam marah kepada Said Anwar. Disitulah Said Anwar melakukan pertapaan dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah sekian lama bertapa, lama-kelamaan Said Anwar ini memiliki kemampuan yang tergolong hebat. Said Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Said Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi padanya. Ada yang beranggapan bahwa Said Anwar ini dengan sebutan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Di lain sisi, Said Anwas yang besar dalam asuhan Nabi Adam. Keturunannya kemudian menjadi manusia-manusia terpilih mulai Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan bahwa keturunan dari Nabi Syits ini terbagi 2. Yang satu, Said Anwas dan keturunannya merupakan keturunan para nabi. Yang satu, Said Anwar dan keturunannya merupakan awal mula tokoh Mahabharata atau tokoh pewayangan. Allah yang mengetahui kebenarannya, tentu akan luas sekali pembelajaran ini kalau dapat dimaknai. Inti dari semua ini akan mengerucut kepada nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Said Anwas dan Said Anwar. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.